Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Saya Gunawan, saya ditemani oleh Ustaz Sukron Makmun di dalam program Ayo Mengaji. Pemirsa Tawakal Jambi yang dirahmati Allah. Ustaz, apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Jadi Ustaz, ada jemaah yang ingin bertanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana cara berwudu dengan benar Ustaz? Mohon dengan kerendahan hati untuk pencerahannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Berwudu itu ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ilas shalah. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu nak sholat, jadi kalau kamu nak mendirikan sholat, nak mendirikan sembahyang, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu, kemudian apa lagi, waidakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan hingga dua siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian kepala, warjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah dua kaki hingga dua mata kaki. Berwudu itu terdiri daripada 6 rukun. Pertama, niat. Sudah niat, membasuh muka. Setelah membasuh muka, membasuh dua tangan. Kemudian menyapu daripada setengah kepala, dan kemudian membasuh dua kaki hingga mata kaki. Yang terakhir tertib. Ada 6 rukun wudu. Yang pertama adalah niat. Niat sudah kita jelaskan di kajian yang lalu. Coba kita putarkan lagi video yang lalu. Setelah niat, membasuh muka. Nah, basuh muka. Lalu pertanyaannya, bagaimana berwudu yang benar? Ketika kita membasuh muka itu mempunyai batas basuhan. Di mana batas basuhan? Dalam kitab ini disebut ma baina manabati sya'ri ra'si ila muntaha lahyai. Jadi ketika kita membasuh muka, waktu kita membasuh muka itu apa? Kita membasuh dari ujung tumbuhnya rambut. Itu kalau dari atasnya, dari ujung rambut hingga lahyaini, hingga tulang. Tulang ke sini ya? Dua tulang. Coba rasa ada tak tulangnya? Oh Ustaz. Kalau tak tulang bahaya pula ya. Nah, itu muka. Dari tumbuh rambut hingga dua tulang ini. Kemudian ketika kita membasuh ke samping, yaitu ma baina uzunaini, dari kuping ke kuping ini, yang ini ada yang nyebutnya paku kuping. Paku kuping. Ya, coba rasa mirip kepala paku dah. Ya. Tuh. Jadi tuh dari atas, dari tumbuh rambut ke Tulang. dua tulang, kemudian dari sampingnya dari ke sikau. Jadi basuh kena kan kau dari ujung ke tubuh kok. Jangan kita bodoh ambil hidup keran. Nah, itu tidak sempurna wudunya. Itu. Jadi kalau tidak sempurna wudunya gitu. Nah, yes. Baik. Jadi kau kena. Jangan pula ambil wudhu cengkau kodak. Nah, itu tidak kemudian membasuh dua tangan. Membasuh dua tangan ini, ada yang berpendapat kalau membasuh dua tangan dari ujung tangan, ujung kuku ke bawah. Nah, itu. Lalu membasuh dua tangan. Kemudian membasuh dua tangan ini disunahkan yang kanan dulu. Tuh.
sunnah kita membasuh yang kanan dulu, yang pula sompak. Ya kan? Iya. Jadi ambil basuh tangan sampai ke mana sempurnanya, sampai ke apa namanya, bahu, Otot-otot. nah pokoknya sampai situ. Harus dilebihkan ya. Harus dilebihkan daripada batas wudu. Wa yajibu ghuslu juz'in minal adud. Nah, adud namanya kan. Jadi kita wajib membasuh sebagian daripada lengan atas. Liyata'akkada min ghusli yadi kulliha liqa'idi ma la yatamu wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi itu wajib kita membasuh hingga situ. Jadi itu intinya apa? Sempurnanya kita berwudu itu mulai dari siku, ujung tangan sampai Udut. sampai ke adud. Rukun yang keempat apa? Membasuh daripada setengah kepala. Kita misalnya membasuh daripada setengah kepala. Menurut mazhab Syafi'i, sah kita membasuh setengah kepala itu ambil air, kemudian ambil dikit baik. Kenalah dikit juga ada apa-apa. Dengan syarat kalau kita membasuh setengah kepala itu ngapa? Kita Allah yakhruja bil madi an hadarasi min jihati nuzuwili. Jadi kita tidak sah mengambil membasuh daripada setengah kepala itu. Kita masuk rambut dikit mereka sah loh. Tapi tidak boleh kita membasuh daripada setengah kepala itu, kita ngambil rambut yang keluar. Misalnya rambut panjang risiko, malas nunggu lagi nak muka kepiah, malas dia ambil rambut yang panjang ini. Nah, itu tidak sah. Ataupun betino, ataupun laki-laki rambut panjang gondrong, dia ambil rambut iya. Itu tidak sah. Yang boleh rambut yang ada di batas kepala, yang ada di situ. Tuh. Dan sempurnanya lagi berwudu, menyapu bersih kepala tuh ambil air, kemudian tarik ke belakang, ditarik ke belakang, kemudian tarik ke depan lagi. Intinya gini. Nah, itu yang paling baik dan paling afdal. Jadi itu. Kemudian setelah kita mengusap sebagian kepala, ghuslu rijlaini ma'al ka'bain, membasuh dua kaki hingga mata kaki. Membasuh kaki hingga dua mata kaki ini hampir samalah dengan membasuh tangan tadi. Ngapa? Kalau tangan tadi itu sampai ke lengan tadi apa? Adut. Nah, lengan atas. Ini yang jelasnya yang kau. Kalau membasuh kaki sampai ke betis. Nah, batas betis, ika kaki sampai siku. Itu kesempurnaan dalam berwudu. Kemudian yang terakhir itu tertib itu li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a murtibat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwudu dengan tertib. Itu nih mengikut Rasulullah. Ketika Rasulullah itu berwudunya tertib, kita ikuti tertib. Nah itu tertib apa? Berurutan. Basuh wajah, basuh tangan, usapkan sebagian kepala, kemudian membasuh dua kaki. Itulah yang disebut tertib. Dan nak pula kita berwudu basing, sudah basuh kaki, basuh tangan, sudah basuh muka, ataupun basuh sebagian kepala dulu, sudah basuh kaki. Tidak boleh, harus tertib. Kenapa? Karena kita mengikuti Rasulullah SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
dan mudah-mudahan wudhu kita pun sempurna dan juga ibadah kita sempurna. Karena kuncinya kok, kunci daripada ibadah itu adalah wudhu. Wudhunya bagus, insya Allah sholatnya sempurna. Bagaimana sholat mau bagus dan juga bagaimana sholat itu sah kalau wudhu kita tidak sah. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa Tawakal Jambi di mana saja berada, dapat kita simpulkan bahwa cara berwudhu dengan benar dengan melebihkan batas-batas wudhu. Cukup sekian, saya Gunawan dan Ustadz Sukron Makmun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.